Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Nurfalah, NPM 5200711080 dari Prodi Teknik Elektro B, dengan menjelaskan presentasi matkul dasar telekomunikasi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi telekomunikasi. Dan yang pertama itu ada Telegram. Telegram mulai dipopulerkan pada tahun 1920-an. Pada saat itu, tarif pengirim telegram lebih murah daripada tarif telepon. Tarif mengirim telegram dihitung berdasarkan jumlah karakternya, termasuk tanda baca. Jangkauan pengirim berita melalui telegram meliputi lokal maupun internasional. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirim telegram adalah kurang dari 1 hari. Keunikan dari telegram adalah tanda baca dituliskan. Telegram yang dipopulerkan di Indonesia berada di bawah naungan perusahaan Telkom. Telegram dibagi menjadi 2 jenis, telegram biasa dan telegram indah. Telegram biasa berwarna biru muda, sedangkan telegram indah merupakan telegram yang dikirimkan khusus pada hari-hari tertentu, contohnya hari raya maupun tahun baru. Oke, lanjut. Dan yang kedua itu ada PSTN atau Public Switched Telephone Network. PSTN adalah sistem telekomunikasi berbasis Circuit Switched. Pada awalnya, PSTN hanya menyediakan layanan voice. PSTN sekarang telah berkembang ke arah pelayanan komunikasi data yang didorong oleh berkembangnya dunia internet dengan internet protokol IP-nya. Telah muncul teknologi Voice over IP yang mampu melewatkan trafik voice pada jaringan dengan mengubah voice menjadi paket. Dalam perkembangannya, PSTN digunakan sebagai layanan membawa untuk data kecepatan rendah, maksimal 9,6 kbps, dan data narrow band, maksimal 64 kbps. Jumlah sambungan PSTN Indonesia akhir 2006 9 juta termasuk fixed wireless. Oke, yang ketiga yaitu HT atau Handheld Talkie. HT adalah sebuah komunikasi yang bentuknya mirip dengan telepon genggam yang dapat mengkomunikasikan 2 orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio dan sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara karena seluruhnya dapat diganti-ganti setiap saat. Handheld Talkie dikenal dengan sebutan two-way radio atau radio 2 arah yang dapat melakukan pembicaraan 2 arah. Namun demikian, si pengirim pesan dan si penerima tidak bisa berbicara pada saat yang bersamaan. Dan keuntungan menggunakan HT adalah jangkauan yang luas, baterai tahan lama, praktis, dan hemat biaya. Frekuensi HT bisa dilacak dan bisa dipakai saat darurat. Jadi, ketika kita sedang ada kegiatan atau berkemah, kita bisa menggunakan HT yang bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi 2 arah, 2 orang atau lebih. Oke, lanjut. Dan selanjutnya itu cara menggunakan HT. Yang pertama, atur jarak radio HT. Dan yang kedua, radio HT harus dalam posisi tegak. Ketiga, tekan tombol PPT terlebih dahulu kurang lebih 2 detik, kemudian berbicara. Yang keempat, setelah selesai berbicara, segera lepas tombol PPT. Dan yang kelima, berkomunikasilah secara bergantian dan tertib. Yang keenam, dahulukanlah hal-hal yang dianggap sangat penting. Yang ketujuh, hindari menyebutkan nama, senioritas, atau jabatan saat berkomunikasi. Dan yang kedelapan, gunakan isyarat yang sudah disepakati untuk menjaga kerahasiaan identitas. Dan yang kesembilan,
Berbicaralah dengan jelas, padat, dan singkat. Hindari berbicara panjang lebar dan bertele-tele. Yang ke-10, berbicaralah dengan irama yang baik dan dalam kecepatan yang sedang. Yang ke-11, ulangi atau ejak kata-kata yang dianggap meragukan agar tidak menjadi miskomunikasi. Dan yang terakhir, lakukan panggilan maksimal sebanyak 3 kali. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu telepon seluler dari 2G sampai 4G. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana. Dan terdapat berbagai generasi dalam telepon seluler. Dan yang pertama yaitu generasi 2G. Dan generasi 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tertentu, dan SMS. Telepon genggam pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran lebih kecil ini juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Dan keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Lanjut. Dan yang kedua yaitu generasi 3G. Generasi 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet, sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G, terdapat standar untuk dunia telekomunikasi yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau EDG, Wideband, CDMA, dan CDMA 2000. Pada generasi ini, telepon genggam dimasukkan sistem operasi yang disebut smartphone, sehingga membuat fitur semakin lengkap, bahkan mendekati fungsi komputer personal. Sistem operasi yang digunakan antara lain Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Yang keempat yaitu generasi 4G. Generasi ini disebut juga dengan Fourth Generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi Nickelback yang telah ada termasuk wireless, broadband, 802, 16E, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G berdasarkan heterogenisitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunaan kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas lebih baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi sangat jauh berbeda. Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Dan 4G ini sangat banyak sekali sekarang digunakan karena sekarang sudah generasi 4G dan ada yang lebih lagi yaitu 5G. Oke, lanjut kita yang kelima yaitu satelit.
Pada 10 Juli 1962, satelit komunikasi pertama di dunia, Telstar, diluncurkan ke luar angkasa. Peluncuran Telstar menandai kehadiran era baru dalam perkembangan komunikasi dan penyampaian informasi. Setelah Telstar berhasil diluncurkan, gelombang siaran televisi berhasil disiarkan. Dan satelit merupakan sistem relay gelombang mikro yang diletakkan di angkasa. Fungsi satelit adalah menerima sinyal radio dengan bidang frekuensi tertentu dari bumi, kemudian dikirimkan kembali sinyal radio tersebut ke bumi, setelah diperkuat dan diubah ke bidang frekuensi yang berbeda. Lanjut. Adapun keuntungan dari satelit yaitu pembangunan relatif cepat dibandingkan sistem gelombang mikro terestrial. Dan yang kedua yaitu daerah jangkauan yang sangat luas dan sangat cocok untuk wilayah seperti Indonesia. Untuk kerugiannya yaitu harga dan biaya operasional relatif mahal serta umur satelit terbatas. Adapun jenis-jenis satelit yang pertama yaitu Low Earth Orbit atau LEO. Satelit dengan orbit termasuk terendah dengan ketinggian 500-200 km di atas permukaan bumi. Waktu yang digunakan untuk mengelilingi bumi adalah 30 menit sampai 1 jam. Contoh dari satelit LEO ini adalah Iridium satelit. Dan yang kedua yaitu Middle Earth Orbit atau MEO. Satelit dengan orbit menengah dengan ketinggian 8.000 sampai 20.000 km dengan waktu revolusi 50 sampai 12 jam. Contoh satelit MEO adalah Telstar. Dan yang ketiga yaitu Geostationary Earth Orbit atau GEO. Satelit dengan orbit tertinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi dan untuk waktu revolusinya adalah 24 jam. Dan contoh dari satelit ini adalah Palapa Intelsat 7. Dan yang terakhir yaitu Higley Elliptical Orbit atau HEO. Satelit ini memiliki ketinggian 500 sampai 50.000 km dengan waktu rotasi 24 jam. Contoh satelit ini adalah Russian Monilnya sistem dari semua jenis satelit komunikasi di atas semuanya memiliki peran penting bagi manusia. Lanjut yang terakhir yaitu ada serat optik. Adapun penjelasannya itu serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Cahaya yang ada dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari cahaya lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang lebih sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran telekomunikasi. Perkembangan teknologi serat optik saat ini telah menghasilkan pelemahan kurang dari 20 desibel per kilometer dengan lebar jalur bandwidth yang besar sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan penggunaan kabel konvensional. Adapun kelebihan serat optik yaitu lebar jalur besar dan kemampuan dalam membawa banyak data dan dapat memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabyte per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Dan yang kedua yaitu biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Yang keempat, imun
kekebalan terhadap gangguan elektrogenetik, elektromagnetik, dan gangguan gelombang radio. Dan yang kelima, penghantar. Tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Dan yang terakhir tentunya tidak berkarat. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur dengan presentasi dari saya dan ilmunya bisa diamalkan dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi saya, mungkin bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.